Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Abdillah, NRP 2110191013. Saya kelas D4 ITA. Di sini saya akan mengerjakan post test algoritma struktur data tentang struktur data dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengangkat topik tentang kalkulator, yang dimana terdapat materi linked list, ada push and pop. Ya, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya tentang fungsi-fungsi tersebut. Saya menggunakan program C. Di sini akan saya menjelaskan tentang implementasi kalkulator tersebut, yang dimana kita menggunakan metode stack. Stack adalah sebuah tumpukan. Terus di sini kita menggunakan linked list juga, yaitu suatu data yang bisa berhubungan. Di sini saya akan menjelaskan stack itu menjadi dua. Stack itu ada dua, ada stack FIFO dan stack LIFO. Stack FIFO itu yaitu first in first out, dan stack LIFO last in first out. Dan dimana kalau FIFO ini itu yang data yang masuk dan dia data yang awal akan keluar terlebih dahulu. LIFO data yang pertama dia akan keluar terlebih dahulu. Nah, di sini cara memasukkan data dan mengeluarkan data kita menggunakan push, dan untuk mengeluarkan data kita menggunakan pop. Nah, di sini kita menggunakan pushnya ya untuk memasukkan data. Kita membuat contoh yang terserah tuh ya. Kita masukkan A, push A. Kita cek dulu is empty, ternyata masih ada kosong. MPG. Ini kita masukkan push A. Ini ya, masuk A. Terus ini push lagi, push B. B. Kita masukkan lagi, itu bukan. Ini C. Nah, ini C, masukkan C di sini. Ini sebuah data yang ditumpuk-tumpuk. Nah, dimana data di dalam tersebut ini bisa dikeluarkan dengan menggunakan pop. Tapi kalau data ini masih ada, kita akan isi lagi. Nah, berhubung ini sampai C, berarti ini data sudah full. Nah, terus kita mengeluarkan dengan cara pop. Kita pop C keluar. Terus ini yang keluar B, keluar, dan keluar A. Nah, oke teman-teman. Nah, ini sebuah implementasi stack. Nah, saya akan implementasikan tentang FIFO-nya. Kalau FIFO itu data yang masuk A terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk A lagi, masukkan lagi B, ini kosong. B masuk B, ini masuk lagi C. Nah, dimana data FIFO ini kan yang data yang keluar itu adalah untuk yang FIFO, data yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu A, ini B, keluarkan B nya, dan keluarkan C nya. Itu teman-teman untuk FIFO. Nah, untuk LIFO saya akan contohkan lagi. Kita masukkan lagi seperti sama, A masuk, B masuk dalam tumpukan, terus C masuk. Nah, kalau LIFO C nya ini akan dipop, B dipop, dan A dipop. Terus sini saya akan mencontohkan tipe postfix dan infix. Kalau postfix ini itu saya akan membuat contoh 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau infix itu kita tumpukannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita push terlebih dahulu 2-nya, terus kita push lagi 2-nya, dan kita push tambah. Nah, seperti ini teman-teman. Mohon maaf, ini push tambah, ini push 2. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau infix ini kebalikannya ya. Terus ini kebalikannya. Kalau postfix 2 terus 2 terus tambah. Kayak gini teman-teman. Saya akan menjelaskan program saya. Di sini terdapat fungsi-fungsi, yaitu fungsi main, fungsi perhitungan, fungsi kembali, dan fungsi reset, dan fungsi push.
saya akan menjelaskan tentang fungsi mainnya terlebih dahulu. Di main ini terdapat menu saja, yaitu menunya ada yaitu perhitungan, kembali, restart, dan exit. Nah, di sini dia menggunakan switch, yaitu karena dia itu sebuah menu. Nah, di sini terus kita mempunyai fungsi perhitungan, di mana dia mempunyai dua if, yaitu dia menggunakan if head sama dengan 0. Maksudnya apa? Nah, ini tuh dimana datanya itu terletak di head sama dengan 0. Nah, kita coba ya, kita pilih yang perhitungan. Nah, kita ini printf, masukkan operan 1. Nah, 1 ya teman-teman. Nah, di sini juga kita memasukkan, yaitu menggunakan ini headnya sama dengan 0 ya. Berarti headnya yang sama dengan itu di bawah sini. Ini saya akan hapus. Nah, headnya berarti ini kan 2 ya. Ini 2, ini 1 ya, 1. Ini misalnya 1 ya. Saya masukkan push 1. Terus saya masukin enter operator. Nah, kita masukkan push tambah. Terus kita masukkan lagi operan 2-nya, kita push ya. Operan 2-nya 1, dan ini akan mengeluarkan hasilnya 2. Nah, gini teman-teman. Dan di sini di else-nya ini terdapat operan 1 sama dengan head diarahkan ke data. Maksudnya gimana? Head data ini berarti head selanjutnya itu terletak di operan 1. Nah, berarti ini yang kita pop adalah bab 2, kita keluarkan semuanya. Jadinya kayak gini ya teman-teman. Kalau operan 1 sama dengan head data, berarti data selanjutnya itu setelah operan satunya itu. Terus kita masukkan operan satunya sudah ada 1, masukkan operator lagi 1, ini 1. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini kan dia mengambil hasilnya tadi itu, ini 2 ya teman-teman. Berarti nanti yang hasilnya tadi itu dimasukkan ke operan 1. Berarti kita masukkan operan satunya tetap hasilnya dia hasil perhitungan tadi, dan kita masukkan push tambah terus push 1 dan menghasilkan. Kita coba lihat jawabannya pasti 3 teman-teman. Nah, kayak gini. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kembalinya itu. Nah, di sini terdapat percabangan yang dimana if-nya head-nya sama dengan 0 dan else-nya head-nya tidak sama dengan 0. Di sini kan kalau misalnya head-nya sama dengan 0, otomatis kan dia tidak ada histori sama sekali. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan contohkan. Kalau saya mencet 2, no history kan, karena tidak ada datanya sama sekali. Saya coba terus. Kalau misalnya masuk ke else-nya ini, nah else-nya ini terdapat tailnya ini dia terletak di head-nya. Tail berjalan ini di head-nya. Nah, di sini tail ini bisa berjalan dengan menggunakan perulangan, yaitu perulangan while. Tail ini berjalan dari head dan sampai selesai, sampai dia berjalan tidak sama dengan 0 ya. Dia akan tail next terus sampai di ujung. Dia jalan sampai di ujung. Contohnya ini ya teman-teman, saya contohkan dulu. Nah, saya coba kembali ini. Nah, dimana tailnya ini terdapat di headnya ini udah diisi dengan 2 tadi ini. Nah, saya akan mencoba memasukkan ini. Nah, operan satunya ini diisi dengan tail data. Kenapa operan satunya ini tail data? Karena hasilnya ini terdapat di data. Dia disimpan di datanya. Makanya tail yang ini mengarah ke data, itu supaya dia bisa mengeluarkan mengeluarkan angka 2-nya ini. Terus kita memasukkan operatornya. Berarti kan ini kan push ya. Ini kan tailnya. Jadi tailnya ini kan 2 ya. Tailnya 2, ini juga 2 ya teman-teman. Nah, kan tailnya sama dengan head. Tailnya dengan head, dia ke jalannya kedua. Terus dia dimasukkan operator lagi. Dia push operatornya tambah. Jadi tailnya ini ditambah. Terus kita enter lagi, enter. Nah, ini kita masukkan operator lagi 3.
Berarti nanti ini pushnya akan ke 3. Dan ini if pullnya 3 ya teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan hasilnya 5. Nah seperti ini teman-teman. Begitu juga tidak hanya tambah, dia bisa menggunakan operator lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi reset. Nah, resetnya itu seperti, nah, popnya ini dia resetnya ini itu tailnya terletaknya di head next. Nah, berarti tailnya ini tidak di awal ya teman-teman, tapi tailnya ada di 3. Tailnya ada di 3 ini. Terus dia menggunakan perulangan while. Tail next tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti tailnya ini itu di freekan. Berarti nanti tailnya ini dihapus datanya. Jadi yang tadi dihapus bersih dan tailnya dinulkan. Berarti di groundkan ya teman-teman. Ini nanti di groundkan ke bawah, di groundkan, dan headnya di freekan juga. Nah, ini juga dihapus nanti, hapus. Dan free, berarti tailnya dinolkan juga, headnya dinolkan juga, supaya tidak ada data lagi. Saya coba restart ya. Saya coba 3. Nah, dia akan kembali lagi ke awalnya. Nah, kalau di sini itu pushnya itu di fungsi pushnya itu dia memasukkan mallocnya terlebih dahulu. Dia memasukkan pmalloc-nya. Kayak dia masukkan pmalloc, terus dia memasukkan pmalloc-nya ke P. Malloc-nya itu disimpan ke P dan dimasukkan ke P sama dengan data sama dengan U. Dimasukkan U-nya. Tapi P-next-nya ini sama dengan 0. Nah, di sini terdapat percabangan yaitu if head-nya sama dengan 0. Head-nya sama dengan P, berarti kalau misalnya head-nya sama dengan 0, berarti P-nya ini terletak di head-nya. Jika dia else, P-nya ini head-nya ini akan jalan ke P-nya ini jalan dari head. P-next-nya ini akan jalan dari head-nya. Head-nya sama dengan P. Ya, begitulah teman-teman hasil presentasi saya tentang implementasi kalkulator dalam kehidupan sehari-hari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangannya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya hanya bisa mempresentasikan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.